Selamat pagi semuanya, apa kabar? Bertemu lagi di kelas prakarya ya. Kali ini kalian berada di semester 2 dan seperti biasa di bab 1 mata pelajaran prakarya, kalian akan mempelajari tentang kerajinan. Dan untuk kali ini, bab yang akan kita bahas adalah kerajinan berbasis media campuran. Sudah siap? Oke, mari kita simak. Oke, amatilah gambar di bawah ini. Nah, terbuat dari bahan apa sajakah kerajinan tersebut? Coba kalian amati. Yang pertama, ada kerajinan berbentuk wayang. Yang kedua, berbentuk toples. Yang ketiga, berbentuk teko dan cangkir. Dan yang terakhir, berbentuk hiasan. Nah, coba kalian amati ya. Terbuat dari bahan apa sajakah kerajinan tersebut? Apakah hanya terbuat dari satu bahan atau gabungan dari beberapa bahan? Kalian bisa temukan jawabannya setelah menyimak penjelasan berikut. Kerajinan-kerajinan tersebut memang mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk membuat beragam kerajinan alam. Saat ini, manusia telah mengembangkan produk kerajinan menggunakan media campuran. Banyak karya yang kini mulai bermunculan dari adanya strategi tersebut. Lalu, apa itu kerajinan berbasis media campuran? Nah, oleh karena itu, kita akan mempelajarinya di bab 1. Yang pertama, kita akan membahas tentang prinsip kerajinan berbasis media campuran. Apa sih yang dimaksud dengan kerajinan berbasis media campuran? Kerajinan berbasis media campuran adalah kerajinan yang dibuat dengan tujuan mengubah bentuk sebuah benda yang dominan terbuat dari satu jenis bahan, lalu dipadukan dengan bahan lainnya agar menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya. Seperti namanya yaitu campuran, berarti media yang digunakan tidak hanya satu. Bisa dicampur dengan bahan atau media lainnya. Bahan apa saja sih yang bisa dibuat atau dipadu-padankan? Oke, kita akan membahasnya sekarang. Oh iya, tapi sebelumnya, mengapa harus dicampur? Oke, alasan para pengrajin membuat kerajinan berbasis media campuran adalah: pertama, adanya kekurangan bahan baku atau memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Dua, meningkatkan estetika yang monoton. Tiga, menghindari bentuk yang monoton. Dan alasan yang terakhir, lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Jadi, 4 alasan tersebutlah yang menyebabkan para pengrajin saat ini lebih sering membuat kerajinan berbasis media campuran. Ingat, konsep campuran berarti pengrajin mencampur media atau bahan untuk membuat kerajinannya, tidak hanya dari satu bahan. Prinsip kerajinan berbasis media campuran. Prinsipnya, kalau kita ingin membuat kerajinan dengan berbasiskan media campuran, yang pertama, penggabungan berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia tertentu, yang bisa membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat. Jadi kalau kalian ingin membuat kerajinan dari 2 atau 3 bahan, kalian harus pastikan bahwa bahan yang digunakan itu tidak menyebabkan bahan yang lainnya rusak. Ya. Yang kedua, bahan yang digunakan berbagai jenis, bisa lebih dari satu. Seperti yang sudah saya sampaikan, dari kata campuran berarti mencampur lebih dari satu. Boleh lebih dari satu ya, bisa 2, 3, atau seperlunya. Dan yang ketiga, bahannya bisa bahan homogen. Homogen itu sama, artinya ketika kalian menggunakan bahan alam, kalian mencampurnya atau memadu padankannya dengan bahan alam lainnya.
Atau kalau kalian menggunakan bahan buatan, kalian juga bisa memadu padankan dengan bahan buatan lainnya. Tapi kalian juga bisa menggunakan bahan heterogen, yang artinya kalian memadu padankan bahan alam dengan bahan buatan. Prinsip yang keempat, masing-masing bahan memiliki karakteristik sendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan dari produk kerajinan. Jadi, seperti sebelumnya, bahwa bahan yang digunakan itu untuk menghindari kemonotonan atau untuk menciptakan estetika atau keindahan. Jadi kalian harus pilih bahan yang memang mendukung ya. Dan yang terakhir, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi kesatuan dan harmonisasi. Jadi kalau kalian ingin membuat kerajinan, pastikan dulu bahwa bahan yang kalian pilih itu bisa mendukung satu sama lain sehingga tidak terlihat kaku dan terlihat lebih estetik. Seperti itu ya, prinsip kerajinan berbasis media campuran. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah produk kerajinan berbasis media campuran disebut dengan stilasi. Menyederhanakan bentuk dengan cara mengurangi atau menambah bentuk, prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan eksplisit pada produk harus jelas. Apakah sebagai produk fungsional atau produk hias? Eksplisit di sini maksudnya adalah pesan secara langsung. Jadi, produk kalian ini harus jelas. Produknya berfungsi sebagai fungsional, artinya bisa digunakan, atau hanya sebagai produk hias yang hanya bisa dinikmati keindahannya saja. Oke? Dan yang kedua, pesan yang bersifat implisit atau tidak langsung pun harus diperhatikan. Apakah produk tersebut membawa pesan informatif atau prestis? Yang ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. Namun, dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Yang keempat, produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Apakah bentuknya gambar ataupun bentuk langsung? Yang kelima, perhatikan penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Nah, jadi itulah prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan untuk produk kerajinan berbasis media campuran. Nah, perhatikan contoh berikut. Awalnya merupakan hiasan kepala penari Bali. Kemudian disederhanakan menjadi hiasan ruangan sekaligus kap lampu dengan menggunakan paduan bahan logam dan kayu serta besi sebagai penyangga. Kerajinan ini terbuat dari logam kuningan agar kuat dan diberi penyangga besi agar terlihat monumental dengan kayu sebagai alas produk atau base yang juga berguna untuk menambah daya tarik hiasan ruang. Proses menggayakan bentuk nampak pada bagian tiang penyangga dan fungsinya. Selain sebagai hiasan, produk ini dapat dijadikan sebagai kap lampu. Cantik kan? Perhatikan contoh selanjutnya. Produk hiasan meja dari bahan kerang awalnya hanya diletakkan begitu saja dengan tambahan aksen seperlunya sebagai hiasan lemari atau meja. Namun, dengan lebih kreatif selain dipadukan dengan bahan logam, produk kerajinan fungsi hias ini ditambah bentuknya menjadi memiliki kaki sehingga dapat berdiri kokoh dan artistik. Selain itu, ragam hias yang diterapkan juga sangat indah dan detail. Nah, jadi itu contoh dari pemadu padanan bahan yang awalnya hanya satu, kemudian dicampur atau dipadu padankan dengan bahan lainnya. Seperti contoh ini yang awalnya berbahan dasar kerang, kemudian dipadukan dengan logam, sehingga lebih estetik. Cantik kan? Yang kedua, merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau disebut dengan deformasi.
Selain dengan cara menyederhanakan bentuk, kerajinan berbasis media campuran dapat pula dilakukan dengan menggunakan cara merubah bentuk hingga menjadi bentuk yang benar-benar baru. Deformasi sendiri diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan contoh dari deformasi. Produk kerajinan terbuat dari bahan kayu. Meskipun tidak terlihat jelas paduan bahan yang digunakan, namun sesungguhnya kursi ini memiliki campuran bahan kayu yang dibentuk sedemikian rupa hingga tidak nampak. Fungsinya sebagai kursi, namun bentuknya sudah dirubah sehingga tidak menyerupai kursi yang sebenarnya. Lucu ya? Nah, sekarang kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama, batu. Batu terdiri dari batu permata atau batu mulia dan juga ada batu akik. Kalian lihat gambarnya ya, ada beragam jenis batu dengan beragam warna. Batu-batu ini ternyata bisa digunakan untuk membuat kerajinan loh. Yang kedua adalah logam. Logam juga banyak jenisnya, seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Tetapi untuk membuat kerajinan, paling dominan adalah logam yang berbentuk perak. Seperti yang ada di Yogyakarta, kerajinan peraknya sangat terkenal. Yang ketiga yaitu plastik. Plastik banyak jenisnya, seperti botol, kantong, gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lainnya. Kalau plastik ini sangat mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi, kalian bisa memanfaatkan plastik tersebut untuk membuat kerajinan. Karena seperti yang kita ketahui, plastik ini sangat sulit terurai. Jadi, kita bisa memanfaatkannya sebagai bahan untuk membuat produk kerajinan. Selanjutnya, kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kalau kayu ini sudah sering ya kita temui untuk digunakan sebagai bahan pembuatan kerajinan, seperti meja, lemari, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Keramik memiliki disiplin ilmu tersendiri, maka kerajinan yang berasal dari tanah liat secara familiar disebut dengan keramik. Nah, ada 5 ya jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Kalian bisa cari informasi lebih detail lagi tentang ciri-ciri dari masing-masing media tersebut. Ada kayu, keramik, kemudian logam, plastik, dan batu. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya. Nah, perhatikan contoh gambar yang ada di sebelah kiri atas. Nah, yang A itu merupakan kerajinan campuran dari batu dengan kayu. Yang B, batu dengan logam. Cantik ya? Kemudian yang di bawah, kalian bisa lihat itu merupakan contoh dari perpaduan logam dengan kayu, logam dengan batu, dan logam dengan kerang. Nah, jadi kalian sudah paham ya yang dimaksud dengan kerajinan berbasis media campuran. Artinya, kalian bisa memanfaatkan lebih dari satu bahan. Dan kalian bisa mencampurnya dari bahan alam dengan bahan alam, bahan buatan dengan bahan buatan, ataupun bahan alam dengan bahan buatan yang saling mendukung. Seperti contoh yang sudah ditampilkan ini. Dari batu kemudian dipadu-padankan dengan kayu, batu dengan logam, logam dengan kayu, logam dengan batu, dan logam dengan kerang. Mereka semua terlihat jauh lebih estetik atau lebih memiliki nilai seni. Ada sisi keindahannya. Jadi kalian bisa manfaatkan lebih dari satu jenis bahan. Contoh selanjutnya yaitu perpaduan antara kayu dengan logam, kayu dengan kaca,
kemudian ada plastik dengan logam, plastik dengan kain pita, keramik dengan kain, dan keramik dengan rotan. Perpaduan tersebut menambah keindahan dari kerajinan yang kalian buat. Coba kalian perhatikan lagi ya gambar-gambarnya. Bagus-bagus kan? Baiklah, sampai jumpa di bagian selanjutnya ya. Terima kasih.